Ya, dari riset kualitatif formatnya di minggu lalu gitu ya. Sekarang bagaimana cara memulai riset kualitatif itu gitu ya. Nah, untuk memulai riset kualitatif itu intinya kita mendapatkan data kan dari gambar ya kan, dari video gitu kan, dari suara gitu kan, dari surat kabar gitu, dari jawaban informan gitu ya. Nah, jadi itu caranya. Nah, berikutnya adalah bagaimana memulainya. Nah, jadi kita memulai dari riset kualitatif ini dengan cara membaca transkrip gitu ya. Nah, dengan cara membaca transkrip, ya dengan cara membaca transkrip, di mana transkrip itu adalah berupa apa ya, berupa eh, catatan gitu ya, atau juga memo, hal yang menarik yang muncul saat membaca transkrip gitu ya. Setelah membaca transkrip, kita lanjutkan dengan pengkodean ya, atau disebut dengan pre-coding. Nah, jadi kita udah punya transkrip yang dibicarakan pada si A, si B, si C, si D ya dalam memulainya menggunakan FGD gitu kan. Nah, selanjutnya kita coding ya, pre-coding. Jadi pada saat coding, kita tanyakan dulu gitu ya pada diri sendiri gitu ya. Artinya kita mikir-mikir lah, apa yang sedang terjadi di sini ya. Apa asumsi yang berada di balik peristiwa ini gitu ya. Apa yang ingin disampaikan oleh informan lewat pernyataan ini. Kemudian secara esensi apa sebenarnya sedang dilakukan informan yang dilakukan ya. Kemudian apa maksud informan melakukan hal ini? Apa makna dari peristiwa ini? Dan perasaan apa yang tercermin lewat pernyataan informan ini? Nah, inilah yang namanya uh, pertanyaan yang diajukan pada diri sendiri pada saat melakukan coding gitu ya. Jadi coding ini tergantung pada kejujuran dari si peneliti ya. Nah, bagaimana memulainya? Nah, memulainya adalah dengan membuat sebuah pertanyaan ya, pertanyaan untuk ditanyakan yang terkait dengan permasalahan ya. Jadi dengan membaca secara keseluruhan data, kira-kira gagasan umum apa ya yang terkandung di dalam data tersebut. Lantas bagaimana nada gagasan tersebut, apakah nada gagasannya bersifat positif atau juga negatif, dan bagaimana kesannya dari partisipan ya. Jadi berupa pertanyaan terkait dengan pertanyaan yang harus dijawab, kemudian bagaimana mengkomunikasikannya, dan juga aspek-aspek apa saja yang dapat digambarkan ya dari hal yang ditanyakan. Nah, kira-kira inilah memulai dari uh, apa ya, menyusun transkrip. Dah untuk pertanyaan kode yang terbuka gitu ya, di sini kita misalkan dari sebuah pertanyaan ya, kita pernyataan ya, pernyataan si A, dia nyatakan bahwasanya bekerja bersama-sama dengan bekerja tim gitu, ini adalah memungkinkan untuk mendesain atau juga meminimalkan terjadinya konflik. Nah, jadi esensi yang kita dapatkan adalah konflik ya, codingnya. Kemudian uh, jawaban juga ya, hasil dari transkrip menyatakan tim harus memberikan informasi sesuatu ya ke seluruh anggotanya secara berimbang gitu ya. Maka esensinya adalah equality. Kemudian hasil tabulasi atau juga hasil data yang didapatkan di kolek ya, kami juga apa ya, realistis bahwasanya seluruh anggota memiliki ketertarikan dari suatu alasan. Maka ini merupakan suatu solusi yang sifatnya solusi yang sangat menarik bagi kami gitu ya. Jadi dengan kata lain, codingnya adalah compromise ya. Ya, compromise ya. Nah, jadi inilah yang namanya coding. Ya, kemudian ada pernyataan lain. Ya, kami mengetahui ya bahwasanya suatu tim itu harus mendengar dengan yang lainnya. Yang secara esensi ini merupakan komunikasi kepada tim. Jadi codingnya adalah listening. Kemudian juga kami juga melakukan ya, atau juga dapat secara bersama-sama dan biasanya menyalurkan ide-ide, menyalurkan opini-opini yang mengkomunikasikannya
untuk membaik ya untuk seluruhnya gitu ya. Dengan kata lain adalah sharing ide ya. Jadi konflik, equality, compromise ya, listening, sharing ide itu adalah coding. Ya, coding yang didapatkan dari pernyataan informan ya. Kemudian juga tentu saja dalam tim kami memahami ya secara jelas dan juga mengetahui peranan dan sesulit apapun hal-hal yang bisa dipahami untuk keseluruhan anggota, maka dapat diklarifikasi antar satu dengan yang lainnya sehingga tidak ada ya, tidak menemukan namanya komunikasi yang tidak jelas ya. Jadi peranan kejelasan ya atau role clarity. Kemudian juga I think the issue still okay. We come from different background, interest ya. Jadi di situ adalah diversity. Nah, inilah namanya coding yang dalam riset kualitatif. Dalam coding di sini juga sifatnya ada open coding gitu ya. Open coding ada artinya dari berbagai hasil ya, dari apakah dari wawancara gitu kan, apakah dari catatan gitu kan, apakah dari pengamatan si penulis, kemudian dari dokumen ya, dari YouTube ya, dari hal yang sebagainya gitu ya. Maka didapatkan open coding. Nah, jadi konflik, equality, compromise, listening, sharing ide, role clarification, diversity gitu ya. Nah, ini berbagai daftar istilah ya, label nama yang dapat dimasukkan ke dalam kategori apa saja ya. Jadi namanya axial coding dan kodenya adalah uh, kalau kodenya melamun ya, tidak nafsu makan, hati tersakiti, ingat si dia gitu ya, maka kategorinya adalah kategori patah hati. Nah, inilah namanya uh, open kode ini kita nanti mengkategorikannya kategori apa gitu ya. Nah, sedangkan axial coding ya selain dari open coding, nah ini segmentasi esensinya. Artinya melakukan segmen berbagai istilah label pada tahapan open coding di dalam kategori tertentu yang lebih spesifik. Jadi mengatur kembali kode-kode pada tahap pertama untuk mengidentifikasi kategori dan menghapus kode yang tidak jelas ya dan meragukan. Jadi hasil axial coding adalah, nah misalnya konflik dan equality gitu ya. Konflik, equality dan juga compromise. Ya ini hasil hasil axial codingnya adalah kategori collaboration. Ya, kemudian listening, sharing itu adalah communication kategorinya ya. Axial coding untuk role and diversity itu adalah kategori understanding ya. Jadi axial coding ini kategorikal ya. Sedangkan uh, ini tadi adalah open coding. Jadi inilah bedanya antara open coding dengan axial coding, axial code categories. Nah, sedangkan selecting coding, nah ini menyimpulkan lagi gitu ya, dari open coding, kemudian axial coding, lanjut selective coding atau selective theme. Jadi baik itu kolaboratif ya, communication maupun juga understanding team. Nah, ini sudah menjadi yang namanya teamwork gitu ya. Jadi yang namanya teamwork inilah yang merupakan selecting team ya dari hasil seluruhnya yang sudah disimpulkan ya dari open code maupun juga axial code. Nah, ini istilah-istilah yang akan muncul kita gunakan ya, Bapak Ibu. Namanya selecting coding. Dan emerging meaning, konsep atau teori, jadi makna ya, makna dari realita yang sedang diteliti, makna konsep hasil dalam penelitian digunakan untuk membuat judul penelitian ya. Jadi uh, teamwork tadi inilah nantinya ditulis dalam laporan gitu ya. Jadi uh, dikonstruksikanlah gitu ya bahwasanya teamwork ini berasal daripada teori development kah gitu ya. Jadi direkonstruksi kembali ya teamwork itu adalah uh, teori development. Nah, inilah yang namanya cara apa ya? uh, tahapan ya, memulai dari pembacaan transkrip sehingga kita mengcoding ya pada riset kualitatif. Nah, ini contohnya pada disertasi kualitatif ya. Misalnya konstruksi sistem pengendalian manajemen berbasis nilai NU ya, bermuara keberkahan ya. Nah, tujuannya adalah mengungkapkan konstruksi sosial ya.
Jadi paradigma interpretatif dan pendekatan studi kasus ini lebih tepatnya ya. Artinya kita menginterpretasikan dan juga studi kasusnya pada NU ya. Dengan cara datanya didapatkan dari wawancara ya, dengan dari observasi ya, dari telaah dokumentasi ya, dengan dari analisa datanya yaitu pendekatan Sedel ya. Jadi di sini tercermin praktik akuntansi mencerminkan nilai ya ideal ya tidak ya tegak lurus, nilai moderat ya, nilai proporsional, nilai toleransi ya. Jadi ini praktiknya adalah praktik dalam bentuk taat azas. Jadi kesesuaian anggaran dengan Prokja dengan Renstra terdapat prosedur akuntansi yang jelas, pengguna konsep musyawarah anggaran mempunyai azas keseimbangan ya dan juga kejujuran. Jadi konstruksi sistem pengendalian ya sistem pengendalian NU itu bermuara pada keberkahan ya yang didasarkan pada pengendalian yang diwujudkan dalam bentuk tradisi simbol ya, nilai-nilai, kemudian nilai itu diaplikasikan dalam bentuk sikap serta sikap itu membentuk pengendalian yang merupakan fondasi menjalankan pengendalian budaya ya dan pengendalian organisasi untuk mencapai keberkahan. Nah, jadi uh, konstruksinya kita dapatkan ya, baik itu dari open coding ya, kemudian axial coding, kemudian juga theme ya, selecting theme sampai pada construction. Nah, inilah dia disertasinya gitu ya. Jadi pengendalian organisasi dilakukan melalui proses adaptasi dan lingkungan dan proses integrasi antar bagian dalam berbasis konsep dan juga azas ya, serta adanya evaluasi yang dilakukan oleh universitas. Nah, ini juga disertasi yang lain ya, contohnya adalah kualitatif ya, tujuannya mengungkapkan akuntansi intellectual capital pada organisasi berbasis pengetahuan. Nah, paradigmanya adalah interpretatif ya, dengan pendekatan case study. Metodenya wawancara ya, observasi, dokumentasi ya, analisa datanya adalah analisa datanya berdasarkan pada Miles dan Habermas. Nah, di mana rekonstruksi dari rekonstruksi dari intellectual capital. Nah, ini berdasarkan pada nilai ya, human capital ya, customer open, organizational capital, social capital ya, spiritual capital guna mencapai kebahagiaan seluruh stakeholder. Nah, ini hasil dari wawancara ya. Hasil dari wawancara yang sudah dikodingkan. Dapatlah nilai open coding ya, axial coding sampai pada tema sampai pada rekonstruksinya ya. Dan intellectual capital diukur dengan menggunakan nominal ya, non-nominal. Intellectual capital disajikan dalam bentuk laporan dan diungkapkan secara visual ya. Laporan intellectual capital menyajikan dasar dan informasi akuntansi intellectual capital bermanfaat dalam mendukung pengambilan keputusan. Nah, ini contoh disertasinya ya. Kira-kira ada yang mau kita diskusikan? Silakan. Izin Pak Prof. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Prof. Pak, kalau misalnya kualitatif ini Pak, untuk informan yang menjadi informan kita itu Pak, kira-kira ada nggak standarnya harus berapa orang gitu Pak? Ya, yang Ada jadi informan di ditentuin sini nggak Pak? yang kita anggap expert lah ya. Jadi expert misalnya tadi dengan apa ya? Intellectual capital. Kira-kira yang namanya ahli intellectual capital itu siapa saja? Ya, misalnya kan ahli dari intellectual capital itu dari perusahaan A, dari perusahaan B, dari perusahaan C gitu kan. Cukup 5 misalnya. Udah bisa gitu ya. Nah, jadi 5 orang pun ya udah bisa dapat informan. Nah, dari informan itu lalu kita ajukan pertanyaan. Ya kan, ajukan beberapa seperangkat pertanyaan, lantas pertanyaan-pertanyaan yang dijawab gitu kan, kita codingkan gitu ya. Dan nanti dari hasil coding, maka kita kita kategorikan ya, apakah mana yang open coding, mana yang axial coding, mana yang theme sampai pada konstruksinya. Nah, jadi untuk jumlah jumlah apanya jumlah informannya 5 orang pun bisa, 10 orang pun juga bisa, gitu kan? Karena kan subjeknya di sini adalah apa ya?
Nah, subjeknya di sini adalah tema tema yang didapatkan, coding yang didapatkan. Jadi mau berapa informannya tidak masalah gitu kan. Jadi kalaupun semakin banyak informan bagaimana? Ya tentu saja codingnya juga banyak. Nah kalau codingnya sama gimana ya? Tentu saja apa gitu ya? Tentu saja rekonstruksinya juga sama gitu ya. Jadi mau mau banyak mau dikit gitu ya. Yang penting esensinya adalah transkrip pertanyaan ya, transkrip jawaban kita dapatkan. Nah, dari transkrip jawaban lantas kita codingkan dan lahir nanti teori dari pernyataan-pernyataan itu. Nah, jadi mau mau dia 5 ya, ya minimal gitulah ya, 5 menurut saya ya, paling rendah. Paling banyak ya kalaupun banyak nantinya bisa menjadi bias. Nah, ini dia. Nah, ini gambar ya bagaimana integrasi 3 sumber data pengembangan akuntansi intellectual capital dalam lingkungan konteks ya. Dari wawancara ya, dari dokumentasi, dari observasi gitu ya. Nah, ini mau mengukur konsep kontekstual akuntansi intellectual capital ya sesuai lingkungan kontekstual ya. Jadi analisa intellectual capital itu dengan cara pengukuran ya, dari pengukuran rasa bahagia, tingkat penyelesaian tugas, ya tingkat absensi, tingkat kehadiran, tingkat kenaikan jabatan ya, tingkat nilai plus, tingkat nilai tabungan ya, cadangan kesejahteraan, turnover ya, jumlah kunjungan, diskon bagi pengunjung ya. Nah, ini merupakan pengukurannya dan pelaporannya dimensinya ini. Oke. Nah, dari kerangka tersebut ya, hasil integrasi 2 sumber data, maka lahirlah kerangka apanya ya, kerangka intellectual capital itu. Bahwasanya intellectual capital itu lahir dari awalnya dari kebahagiaan, dan intellectual capital itu dari kebahagiaan dibentuk juga dari bahwasanya intellectual capital itu terdiri dari human capital ya, spiritual capital dan juga social capital. Jadi baik itu human capital, spiritual capital atau juga social capital. Nah, ini menelurkan ya, spiritual capital itu menelurkan yang namanya customer capital dan juga spiritual capital itu juga menelurkan yang namanya organizational capital. Nah, ini jadi outcome-nya adalah kebahagiaan ya bagi seluruh stakeholder. Jadi unsurnya kebahagiaannya ini gitu ya. Kebahagiaanlah, orientasi kebahagiaanlah ini merupakan rekonstruksi ya dari berbagai macam coding-coding ini gitu ya. Jadi catatannya kemampuan menuangkan temuan ya dalam bentuk karya ilmiah yang meyakinkan. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Izin Pak, Ya, boleh lagi ya Pak? ya silakan. Pak, tadi kan saya lihat ada tentang pengukuran ya Pak, Oh ya. sebelumnya. Nah, itu Pak, kalau di kualitatif Pak, pengukuran itu kita ambil dari referensi penelitian terdahulu, ataukah bisa kita buat sendiri sesuai dengan pola pikir kita Pak mengenai topik tersebut? Ya, jadi yang namanya pengukuran ini asalnya dari wawancara. 5 orang tadi dapatlah diukur ini dari dokumentasi, ya kan, dari coding-coding tadi. Kemudian dari pengamatan penulis. Nah, jadi itulah diukur ini. Rasa bahagia, tingkat penyelesaian tugas, nilai plus, ya. Karena inilah contohnya tadi ya. Nah, ini pertanyaan ini. Verbatim data. Ini kan pertanyaan informan A, informan B, informan C, gitu kan. Nah, ada kan dari wawancara ini kan. Nah, dari apa yang diucapkan orang, ya diucapkan oleh ahli. Dari ucapan oleh ahli itulah kita codingkan. Nah, jadi sumbernya adalah dari wawancara. Nah, ini jadi dari wawancara. Ini dari wawancara ini ya Oke. bisa kita ukur apanya codingnya adalah rasa bahagia, tingkat penyelesaian tugas ya. Jadi yang namanya pengukuran di sini bukan pengukuran rasio gitu kan, bukan operasionalisasi variabel ya, tetapi adalah hasil dari rekonstruksi dari apa yang ditanyakan ya di dalam
butir-butir pertanyaan pada tahapan wawancara. Bisa wawancara, bisa dokumentasi, bisa observasi gitu ya. Tapi kebanyakan wawancara. Gitu. Baik, saya kira ada lagi? Mungkin Prof. Ya, Bu Mutia. Baik, terima kasih. Eh, Tadi sempat Prof singgung mengenai paradigma interpretif ya Prof. Ya, Eh, Dulu saya saat kuliah S2 itu sempat mendapatkan materi mengenai paradigma-paradigma penelitian kualitatif. Salah satunya interpretif, kemudian postmodernis, sosial, dan juga kritis, Prof. Namun saya belum mengerti betul sebenarnya penempatan paradigma ini di dalam riset kualitatif ini seperti apa ya, Prof? Apakah sifatnya sama dengan kita menempatkan teori pada penelitian kuantitatif atau seperti apa ya, Prof? Terima kasih, Prof. nah jadi paradigma dalam riset kualitatif di sini gitu ya. Nah ini pada paradigma berdasarkan pada paradigma subjektif peneliti. Ya, jadi paradigma subjektif peneliti saat menyusun transkrip gitu ya. Jadi pada saat menyusun transkrip, dalam hal ini buatlah catatan ya memo hal yang menarik yang muncul pada saat membaca transkrip dan sifatnya subjektif tersebut yang ada di benak peneliti gitu ya. Mulai dari apa yang terjadi gitu ya, apa asumsi yang berada di balik peristiwa ya, atau apa yang ingin disampaikan informan lewat pernyataan ini. Nah, ini semuanya keyakinan dari auditor itu sendiri ya dalam merancang, mendesain dan juga membentuk uh, apa ya, mendapatkan gagasan umum ya yang sudah yang terkandung di dalam interview question ini. Nah, jadi sangat 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 mengandalkan pada apa ya? Sangat mengandalkan pada interpretasi yang dilakukan oleh peneliti ya. Nah, ini saya kira. Jadi tuliskanlah catatan-catatan khusus kan. Berarti kan yang nulisnya adalah penulisnya ya atau penelitinya. Itu saya kira. Oh iya, baik, Prof. Ya, Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan, izin ya, Prof, saya ya tambah. Bu. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaannya sendiri, artinya kita bisa membuat sesuai dengan tujuan kita sendiri ya, Prof, tanpa Ya, harus ada itu ya, Prof. ya sesuai dengan keinginan dari peneliti ya. Makanya dikatakan riset riset kualitatif itu sangat subjektif. Beda dengan riset kuantitatif ya, objektif berdasarkan data dia kan. Ya berdasarkan data, ya berdasarkan jawaban kuesioner ya. Nah, ini. Oke, Lagi, baik, Prof. ya. Lagi Bapak Prof, Ibu? mungkin Ya, mungkin silakan. satu lagi ya, Prof. Saya penasaran juga, Prof. Jadi kalau kualitatif ini sebenarnya nggak ada alat ukurnya ya, Prof? Ya, Apa jadi sesuai dengan gagasan kita aja gitu, Prof? betul. Jadi yang namanya kualitatif ini berdasarkan jawaban orang ya. Jadi jawaban orang lantas kita kodekan. Ya, jadi kalau dia tentu saja adalah orang yang dianggap ahli laporan keuangan syariah gitu kan. Maka kita akan menempatkan apa yang dapatkan jawabannya. Nah, itulah yang kita codingkan. Setelah kita codingkan, maka nantinya akan kita apa kan ya? Kita selektif codingnya, kita seleksi ya. Yang dalam hal ini jawaban dari para expert tadi ya dalam bentuk open coding lantas kelompok konflik equality compromise ini kelompok apa kira-kira Excel codingnya? Excel codingnya adalah collaboration, listening and sharing. Ini dari mana ini? Ini adalah communication bentuknya. Kan tentu saja ini semuanya adalah uh, pengkategorian yang menurut versinya peneliti ya. Nah, begitu juga kolaboratif, communication and understand team gitu ya. Nah, ini juga dapatlah teamwork dan ini diseleksi oleh autor ya, oleh penulis. Selanjutnya penulis akan buat laporan penelitian. Nah ini. Jadi memang kalau menulis riset kualitatif kita bagusnya
Kalau menurut saya ya, kalau menurut saya ya, itu bukan dari apa ya, bukan dari wawancara, ya, dari apa ya, dari berbagai sumber, mulai dari media sosial gitu ya, YouTube dan sebagainya. Menurut saya itu. Jadi interview question ini menurut saya nggak terlalu apa kali gitu ya, nggak terlalu penting sekali gitu ya, karena bisa kita dapatkan dari ini ya, dari wawancara, dari observasi kan. Nah, observasi juga atau juga dari dokumen YouTube dan sebagainya. Nah, ini ya. Kan ini dia kan. Data-datanya, data yang dihasilkan dari interview bisa, dari focus group discussion bisa, dari pidato orang juga bisa, dari catatan harian juga bisa, dari dokumen bisa, dari observasi bisa, dari media visual bisa, dari website. Nah, ini kan. Dari website juga bisa, dari media sosial bisa. Nanti penulis akan menjawab, Pak, saya udah lakukan FGD katanya. Nah, kalau dia udah lakukan FGD, maka datanya sumbernya dari focus group gitu kan. Jangan dari FGD lah gitu kan. Kalau misalnya saya sebagai pembimbing, coba dianalisa dengan NPPO, coba cari dari website. Nah, maka di download YouTube-nya kan gitu ya. Download YouTube-nya ada dapat 5 video. Nah, dari 5 video itu dianalisa oleh apa ya, oleh NPPO. Nah, berarti saya sumber datanya dari website. Nah, maka di coding semuanya. Setelah di coding maka saya bahas ya, saya buat laporan. Nah, sah saja gitu ya. Begitu juga dari wawancara tadi. Jadi sumbernya dari berbagai sumber gitu ya. Kebetulan ini codingnya ini sumbernya dari jawaban responden ya. Dari jawaban dari informan. Itu saya kira. Udah lagi? Ya, kalau tidak ada, saya kira itu saja pertemuan kali ini. Terima kasih. Bisa kita lanjutkan besok lagi ya, sesuai dengan jadwal. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Terima kasih, Bapak. Prof. Boleh minta Lanjut perkembangan. ya, Prof. Ya.